Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dunia Azab Islami. Tak semua rezeki datang dari jalan yang diridhai Allah. Ada yang terlihat manis di permukaan, tapi menyimpan kegelapan di dalamnya. Ada yang tampak berkah, padahal sejatinya adalah ujian yang menyeret ke jurang kehancuran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering tergoda oleh jalan pintas. Demi uang, demi nama baik, atau sekadar ingin hidup lebih mudah. Tapi tahukah kamu, tidak semua yang cepat itu benar, dan tidak semua yang ramai itu berkah? Ada sebuah kisah yang akan menggugah hati kita. Tentang pilihan, tentang konsekuensi, dan tentang harga mahal dari perbuatan yang jauh dari tuntunan Islam. Apa yang terjadi saat seseorang menjual prinsip demi keuntungan? Bagaimana akibatnya saat kejujuran ditukar dengan tipu daya? Dan masih adakah pintu taubat bagi mereka yang terlanjur jauh? Sebelum kisahnya kita mulai, dukung channel Dunia Azab Islami dengan menekan tombol like dan subscribe, agar kami terus menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah yang menyentuh jiwa dan menambah keimanan kita semua. Dan bagi yang telah like dan subscribe, semoga Allah berkahi setiap langkahmu, lapangkan rezekimu, dan jadikan engkau hamba yang dicintai di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai ceritanya. Langit mulai menguning, menandakan waktu asyar hampir habis. Di sebuah kampung yang tenang di pinggiran Tasikmalaya, gerobak bakso Mang Ujang selalu menjadi magnet kerumunan. Setiap sore, anak-anak, ibu-ibu, hingga tukang ojek memenuhi bangku plastik yang berjejer di warung kecilnya. Bakso Mang Ujang MAH paling enak. Gurih pisan kuahna, seru warga. Namun, ada satu hal yang tak bisa diabaikan. Bau aneh yang menyengat setiap kali kuah mendidih. Bau itu tak seperti daging atau rempah. Lebih mirip tanah basah dan kain apek. Bahkan sesekali ada yang mencium bau busuk, seperti bau mayat. Aneh, padahal enak, tapi bau kaya liang lahat. Bisik Aki Rais, pensiunan guru ngaji yang biasa mangkal di surau. Orang-orang tertawa saja. Mereka mengira Aki Rais hanya iri karena warung kecilnya yang menjual gorengan makin sepi sejak bakso Mang Ujang laris manis. Yang tak mereka tahu, setiap malam Jumat Kliwon, Mang Ujang keluar rumah membawa baskom kosong. Ia berjalan ke arah kuburan tua di ujung kampung, sendirian, tanpa penerangan. Ia masuk melalui celah semak, lalu berhenti di salah satu nisan tak bernama. Di sanalah ia berbisik pelan, menyebut nama-nama yang tidak lazim, mengucap janji dan syarat. Baskom itu tak lagi kosong ketika ia pulang. Ada cairan kental bening yang ia tutup rapat-rapat. Dan setiap pagi sebelum mulai berjualan, ia akan menuangkan cairan itu ke dalam kuah baksonya. Mang Ujang dulunya hanyalah penjual bakso keliling biasa. Sering rugi, dagangan sisa, anak sakit, istri marah. Hingga suatu malam ia bermimpi didatangi sosok berjubah putih dengan wajah rusak, tanpa mata, hanya lubang hitam menganga. Sosok itu mengaku bisa membuat dagangannya laris asal Mang Ujang bersedia menerima air berkat dari alam barzah. Ia tergiur. Ia setuju. Kini, dagangannya tak pernah bersisa. Tapi setiap malam, ia mimpi tercekik oleh tangan busuk yang membisikkan, "Waktumu akan tiba." Sementara itu, Aki Rais makin gelisah. Ia yakin ini bukan sekadar urusan rasa. Ia mulai menyelidiki, membawi sisa kuah bakso yang dibuang di belakang warung. Ia kaget saat mendapati di antara sisa itu, ada rambut putih panjang, seperti rambut jenazah. Ia mengambilnya, menyimpannya di kotak kaca. Ini bukan sembarang dagang, gumamnya. Suatu hari, setelah sholat maghrib, Aki Rais mendatangi rumah Mang Ujang. "Ujang, ieu ulah diterus keun. Dosa make penglaris haram, apalagi dari makhluk kubur. Sadar sate wacan telat." Mang Ujang tertawa sinis. "Kiai MAH gampang ngomong, tapi perut kudu diisi. Anak kudu sekolah. Kunaon Kiai hayang nyegah rejeki abdi?" Aki Rais hanya menunduk. Rejeki dari jin najis,
bakal dihitung sebagai laknat, bukan berkah. Mang Ujang mengusirnya. Geura balik. Teu meunang ngaco di dieu. Dan sejak malam itu, mimpi Mang Ujang berubah jadi teror nyata. Bukan hanya suara atau bayangan. Tapi tubuhnya mulai dingin, tangannya membiru seperti mayat, dan kuah baksonya mendidih tanpa api. Di dasar panci, ia melihat gigi manusia. Malam itu Mang Ujang tidak bisa tidur. Tubuhnya menggigil meski ia telah membungkus diri dengan 2 selimut tebal. Di luar rumah, hujan turun gerimis, seperti tangis alam yang menyimpan rahasia. Matanya terpejam, tapi jiwanya tidak tenang. Dan saat ia akhirnya terlelap, mimpi itu datang, namun bukan sekadar bunga tidur. Ia berdiri di tengah kuburan tua yang berkabut. Angin kering menyapu wajahnya. Tanah di bawah kakinya berdenyut seperti daging hidup. Dari balik nisan-nisan yang retak, muncul sosok-sosok berpakaian kafan. Wajah mereka hancur, lidah terjulur, matanya kosong menatapnya. Tiba-tiba, tubuhnya terpaku, tangannya terikat, kakinya tak mampu bergerak. Satu pocong besar maju ke hadapannya. Di tangan kanan makhluk itu, tergenggam cambuk berduri dari tulang dan paku karat. Ia mengangkatnya tinggi, lalu menghantamkannya ke punggung Mang Ujang. Cerak! Jeritan Mang Ujang membelah malam. Tapi tak ada suara keluar dari mulutnya di dunia nyata. Hanya tubuhnya yang menggeliat di atas kasur, berkeringat deras, seperti sekarat. Cambukan itu tak berhenti. Setiap hantaman disertai suara azab yang menggema. Inilah balasanmu, wahai pedagang yang menukar rezeki dengan najis makhluk kubur. Setelah puluhan cambukan, datanglah bara api dari tanah. Lubang besar terbuka, menganga seperti perut neraka. Mang Ujang dijatuhkan ke dalamnya. Api menjilati kulitnya, tapi ia tak mati. Ia terbakar, namun rasa sakitnya terus terjaga. Di sana, ia mendengar suara-suara para pembeli baksonya. Kenapa anak saya kerasukan setelah makan bakso itu? Saya mimpi buruk setiap malam setelah makan di warung Ujang. Istri saya keguguran, padahal cuma semangkuk bakso. Dan di tengah bara itu, pocong itu mendekat, menyeringai. Air liurku kau jadikan bumbu. Kini rasa pedih akan jadi bagian dari setiap helaan napasmu. Mang Ujang terbangun dengan jeritan keras. Nafasnya terengah, badannya basah kuyup, tapi bukan karena mimpi. Di punggungnya ada luka lebam seperti dicambuk, nyata, merah, dan berdarah. Istrinya, Ningsih, berlari dari dapur. Astagfirullah, Kang, naon ieu? Kumaha bisa luka sakieu? Mang Ujang tak menjawab. Ia hanya menatap cermin. Wajahnya pucat, dan di balik bahunya, sekelebat bayangan putih melintas. Hari itu, ia tetap membuka warung, tapi tak ada yang datang. Angin di sekitar gerobaknya dingin. Anak-anak yang biasanya mengantre kini hanya memandangi dari jauh, lalu kabur. Sore menjelang maghrib, kuah baksonya tiba-tiba berubah warna. Dari bening ke keruh, lalu kecoklatan seperti darah. Ia mengaduknya, dan mendapati serpihan kapas basah di dalamnya. Ia berteriak, menumpahkan kuah itu ke tanah. Tapi tanah di bawah gerobak berubah menjadi lumpur basah berbau busuk. Uapnya mengepul, membawa aroma seperti liang lahat. Malam itu, Aki Rais bermunajat di atas sajadahnya. Ya Allah, jika dia belum terlambat bertaubat, berilah dia hidayah. Tapi jika ia memilih setan sebagai penolong, tunjukkan azab MU agar kami semua mengambil pelajaran. Dan di luar rumah Aki Rais, angin berhenti, waktu seolah menahan napas. Sementara di rumah Mang Ujang, jeritan kembali terdengar, bukan dari mulutnya, tapi dari sekeliling dinding yang penuh bekas cakaran dan tangisan makhluk tak kasat mata. Pagi itu langit tampak gelap meski matahari telah naik. Awan hitam menggantung di atas warung bakso Mang Ujang, seperti menyimpan murka langit yang tertunda. Tak ada angin, tak ada suara,
Hanya kesunyian yang anehnya begitu menekan dada. Mang Ujang berdiri termangu di depan gerobaknya. Semalam ia nyaris tak tidur. Setiap memejamkan mata, suara cambuk itu kembali terdengar. Setiap mencoba berdoa, lidahnya keluh seperti disumpal sesuatu. Bahkan istrinya pun mulai takut tidur serumah. Entah mengapa, tubuh Mang Ujang mulai berbau amis, seperti bangkai lama yang dibungkus kain basah. Meski begitu, ia tetap membuka warung. Barangkali sisa waras di pikirannya masih mengira semua ini hanya mimpi buruk biasa. Ia mendidihkan kuah, memasukkan bakso, dan mengatur mangkuk. Tapi saat kuah mulai mendidih, terdengar suara aneh dari dalam wajan besi. "Ah-ah-ang." Mang Ujang tersentak. Ia mendekat ke wajan. Suara itu seperti tangisan. Tapi bukan tangisan manusia. Lebih seperti isak tertahan dari dalam kubur. Kuah yang semula jernih, perlahan menghitam, lalu berbuih. Dari permukaannya muncul gelembung yang pecah dan mengeluarkan bau busuk menyengat, mirip daging busuk yang direbus. Dan kemudian, wajan besi itu pecah, retak di bagian tengah, lalu membelah dua seperti dibelah parang. Kuah tumpah ke lantai, mengepulkan uap hitam. Dari dalam uap itu, Mang Ujang melihat kilatan wajah pucat tanpa mata, sosok pocong yang biasa hadir dalam mimpinya. Gerobak baksonya ikut bergetar. Kaca penutup pecah sendiri, kaki kayunya retak, dan di bawahnya, tanah membentuk lubang kecil berwarna hitam pekat. Seperti liang lahat, Mang Ujang jatuh terduduk. Tangan dan kakinya gemetar. Ia mencoba berzikir, tapi setiap kali menyebut, "Astagfirullah," terdengar suara lain menyahut. "Terlambat, kau milikku." Kejadian itu dilihat oleh beberapa warga yang hendak membeli. Mereka tak jadi mendekat. Salah satu ibu berteriak dan pingsan setelah melihat uap hitam mengambang di atas gerobak. Aki Rais datang terburu-buru ke lokasi. Melihat Mang Ujang terduduk dengan mata terbelalak, dan gerobaknya hancur, ia langsung mengangkat tangannya. "A'udzubillahi minasy syaitanir rajim. Ya Allah, lindungi kampung ini dari pengaruh jin najis dan perbuatan musyrik." Aki Rais menyiramkan air ruqyah yang telah ia siapkan ke sekitar warung. Teriakan nyaring terdengar dari dalam tanah. Angin menderu kencang. Uap hitam pecah menjadi kepingan kecil seperti abu, lalu hilang ditiup angin. Mang Ujang tak sadarkan diri. Ketika ia terbangun, ia telah berada di dalam surau. Badannya dibalut kain, wajahnya pucat, dan di sekelilingnya duduk para tokoh kampung, termasuk Pak Lurah. "Ujang, sadarlah. Kami tahu kau melakukan sesuatu yang tak seharusnya," ujar Aki Rais lembut. Tapi taubat selalu terbuka sebelum ajal menjemput. Mang Ujang meneteskan air mata. Tangannya lemas. Saya cuma ingin laku, Kiai. Saya cuma ingin rezeki yang tak lagi ditolak. Tapi kini, saya bahkan ditolak bumi." Tangis itu pecah. Warga yang tadinya marah pun mulai menunduk. "Kalau begitu," ujar Aki Rais tegas, "kau harus bersedia melepaskan penglaris itu. Kembalikan apa yang telah kau ikat, dan taubat dengan sebenar-benarnya taubat." Mang Ujang mengangguk, meski ia tahu, melepaskan perjanjian gaib bukan perkara ringan. Tapi ia sudah tak tahan lagi. Dan malam itu, dimulailah proses ruqyah dan pemutusan perjanjian, yang akan membuka tabir lebih kelam dari yang ia bayangkan. Malam itu, langit kembali gelap, awan menutupi cahaya bulan, angin berhenti berhembus. Di dalam surau kecil kampung, Aki Rais duduk bersila di depan Mang Ujang. Di sisi lain, Pak Lurah dan dua warga lain yang hafal Al-Quran bersiap membantu. Mereka membawa air ruqyah, garam, dan beberapa daun bidara. Semua alat itu disiapkan dengan dua-dua perlindungan dan ayat-ayat suci. "Ujang," ujar Aki Rais, "dalam tubuhmu, bukan hanya jasadmu yang luka, tapi ruhmu terikat janji batil dengan makhluk yang hidup di alam kegelapan." Mang Ujang menunduk. Matanya sembab.
Saya siap, Kiai. Lepaskan saya. Saya ingin kembali ke Allah. Maka dimulailah proses ruqyah. Aki Rais membaca. Auzubillahi min esyayanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dilanjutkan dengan bacaan surah Al-Fatihah, ayat kursi, dan beberapa ayat dari surah Al-Baqarah dan Al-Jin. Setiap ayat yang dibaca, tubuh Mang Ujang mulai gemetar. Tangannya mengepal, matanya mulai memerah. Tiba-tiba, dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. Suara itu dalam, parau, dan seperti dua suara yang bertumpuk. Jangan ganggu. Ini milikku. Sudah kubayar mahal. Aki Rais tidak berhenti. Ia terus membaca ayat ruqyah sambil menyiramkan air doa ke kepala Mang Ujang. Suara jeritan dari mulutnya makin keras. Tubuhnya meronta seperti terbakar. Lalu, dari luar surau, angin menderu. Genting bergetar. Lampu redup mendadak berkedip. Udara menjadi sangat dingin, dan bau anyir menyebar. Tiba-tiba terdengar suara tangisan dari arah bawah lantai surau. Tangisan itu terdengar dalam, seperti berasal dari liang lahat. Allah, itu suara dari dunia jin, bisik salah satu warga. Wakul ja'al-aku wa zahaka al-bil. Inna al-bilak nazahub. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Quran Surah Al-Isra ayat 81. Saat ayat itu dibacakan, Mang Ujang berteriak. Dari dalam mulutnya keluar sesuatu. Bukan muntah, bukan darah, tapi cairan kental berwarna kehijauan, berbau bangkai. Di dalamnya, ada kapas lembek, dan seutas rambut putih panjang seperti milik jenazah. Cairan itu, itulah air liur pocong yang selama ini ia campurkan dalam kuah, kata Aki Rais lirih. Tiba-tiba, tubuh Mang Ujang kaku. Matanya terbuka lebar. Ia tak bergerak selama hampir semenit. Semua orang menahan napas, takut jika ruhnya telah lepas. Tapi perlahan, ia menarik napas panjang. Huah! Hembusan napasnya seolah mengusir udara berat di ruangan itu. Cahaya lampu kembali stabil. Suara tangisan dari bawah lantai pun berhenti. Aki Rais menghapus peluhnya. Insya Allah, pengaruh penglaris itu telah dicabut. Mang Ujang menangis sejadi-jadinya. Saya berdosa. Saya telah memberi makan manusia dengan najis jin. Saya telah menukar rezeki dengan laknat. Malam itu, tubuh Mang Ujang lemah, tapi wajahnya tampak lebih tenang. Ia mulai bisa mengucap, La ilaha illallah, dengan bibir gemetar. Namun belum usai ujian baginya. Karena sejak penglaris itu dilepaskan, sesuatu yang selama ini dikunci oleh kekuatan gaib pun ikut terlepas. Kuburan tak bernama di ujung kampung mulai terbuka sendiri. Batu nisan miring itu pecah, dan kain kafan dari dalamnya muncul, terbawa angin, melayang menuju arah kampung. Warga tak tahu bahwa malam berikutnya, azab belum berakhir. Karena pocong itu belum puas kehilangan pemiliknya. Dan kini, ia akan menuntut balas. Sudah 3 malam sejak proses ruqyah dilakukan. Mang Ujang tak lagi berjualan. Gerobaknya kini tinggal puing. Kuah bakso yang dulu mengundang antrean, kini menjadi simbol kengerian. Warga masih membicarakan cairan hijau dan kapas mayat yang keluar dari tubuhnya. Tapi justru setelah penglaris itu dilepas, kampung terasa lebih sunyi, dan bukan dalam arti yang menenangkan. Pada malam keempat, kejadian aneh mulai merayap perlahan. Pak Amir, tetangga dekat Mang Ujang, mendengar suara ketukan keras di jendela rumahnya. Saat dibuka, tak ada siapapun. Tapi di kaca, terlihat bekas tangan bukan tangan manusia, melainkan bercak kotor seperti tangan yang membusuk, dengan jari-jari panjang dan kuku patah. Malam berikutnya, seorang anak kecil di RT sebelah, Dimas, mendadak demam tinggi setelah melihat sosok putih berdiri di dekat pohon pisang di belakang rumah. Ia terus mengigau.
Itu baksonya bau, baksonya nangis. Semakin hari, makin banyak warga yang mengalami mimpi buruk. Semua mimpi mereka sama. Makan bakso dari gerobak Mang Ujang, lalu muntah darah dan melihat pocong duduk di atas gerobak sambil menyeringai. Aki Rais segera memanggil para tokoh agama dan mulai mengadakan zikir serta pembacaan Yasin keliling kampung. Tapi pocong itu bukan jin biasa. Ia bukan sekadar penglaris, melainkan entitas yang menuntut perjanjian penuh nyawa. Ujang tidak membayar dengan darah, ujar Aki Rais di tengah malam, kepada para pemuda yang menjaga ronda. Itu sebabnya makhluk itu tak pergi. Ia menuntut balas. Dan kampung ini bisa ikut menanggung akibatnya. Mang Ujang yang mendengar itu langsung menangis di depan surau. Ambil saja nyawa saya. Jangan ganggu orang-orang ini. Jangan ganggu anak-anak. Tapi tak semudah itu. Dalam dunia gaib, ketika ikatan dibatalkan tanpa syarat yang lengkap, pengorbanan yang batal harus diganti. Jika tidak maka entitas itu akan memilih sendiri korbannya. Malam Jumat itu, kampung digegerkan dengan peristiwa tragis. Seorang pemuda bernama Anton ditemukan tewas tergantung di pohon mangga dekat rumah Mang Ujang. Anehnya, tubuh Anton dipenuhi bekas cakar seperti kuku panjang, dan di dadanya tertulis dengan darah. Yang tak bersalah pun bisa kubawa. Warga panik, ketakutan menjalar. Beberapa keluarga mulai mengungsi ke rumah saudara di luar desa. Mang Ujang kembali memohon ampun. Saya harus tanggung jawab. Saya harus hadapi ini. Biar saya yang serahkan diri. Tapi Aki Rais menahannya. Tidak dengan cara menyerahkan tubuh pada setan. Kita lawan ini dengan keimanan, bukan dengan pengorbanan seperti mereka. Malam itu, Aki Rais, Pak Lurah, dan warga berkumpul di masjid. Mereka membuat barikade doa, zikir, bacaan Al-Quran, dan tak henti menyebut nama Allah. Seluruh penjuru kampung diperciki air ruqyah. Beberapa warga bahkan memutar rekaman ayat suci dari masjid kecil hingga ke pos ronda. Namun, tepat pukul 2 dini hari, angin menderu dari arah utara. Pohon-pohon bergetar. Tiba-tiba terdengar suara gerobak yang diseret. Krek, krek, krek. Dan dari bayang-bayang pekat, muncullah sosok itu. Pocong tinggi dengan wajah hancur, lidah menjulur, dan tubuh berlumuran kuah busuk. Ia mendorong gerobak bakso yang remuk, dengan lilin menyala di atasnya. Di atas gerobak, duduk mayat Anton, dengan mata membelalak dan mulut terbuka, seolah masih ingin berteriak. Warga menjerit, tapi Aki Rais berdiri tegak. Dengan suara lantang ia membaca, Fa intawalau, Fa kul asbiaulohu, el ilha ilhua, alahi tawakaltu, wahwa rabbul arsyil, am. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Pocong itu mendekat, tapi api lilin di atas gerobak tiba-tiba padam. Dan dari arah langit, terdengar petir menggelegar. Sosok itu menjerit, suara yang bisa membelah gendang telinga manusia, lalu terbakar oleh cahaya putih yang muncul dari arah masjid. Jeritannya lenyap. Gerobak pecah jadi debu. Dan untuk pertama kalinya, kampung kembali sunyi. Fajar menyingsing perlahan. Cahaya lembut menembus celah awan yang sejak beberapa hari terakhir selalu kelabu. Kampung yang sebelumnya dicekam ketakutan kini perlahan tenang. Tak ada lagi gerobak yang diseret di malam hari. Tak ada suara ketukan dari arah jendela. Tak ada jeritan dari liang kubur. Mang Ujang duduk di tangga surau, memandang kosong ke arah bekas warung baksonya yang kini tinggal tanah gosong. Tubuhnya masih lemah, tapi jiwanya terasa jauh lebih ringan. Di sampingnya duduk Aki Rais, Pak Lurah, dan beberapa warga lain. Mereka semua hening, seolah mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Setan itu pergi? Tanya Mang Ujang pelan, suaranya serak. Aki Rais mengangguk. Dengan izin Allah, kita berhasil mengusirnya.
Tapi yang pergi bukan hanya pocong itu. Bersamanya, Allah cabut pula semua rezeki haram yang selama ini menyelimutimu. Mang Ujang menunduk, menahan tangis. Saya telah membuat dosa besar. Saya beri makan anak-anak orang dengan sesuatu yang najis. Saya tega campurkan liur makhluk laknat ke kuah bakso. Semuanya demi laris. Demi kaya. Aki Rais memegang bahunya. Ujang, kau tidak sendirian dalam salah. Tapi tidak semua orang diberi kesempatan untuk memperbaiki. Engkau diberi. Gunakan itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, Mang Ujang memutuskan berhenti total dari jualan. Ia mulai rutin menghadiri pengajian. Duduk di barisan depan setiap kali ada kajian di masjid. Wajahnya memang tampak lebih tua dari usianya sekarang, namun di matanya ada cahaya tenang. Cahaya orang yang telah menyaksikan sendiri akibat dari menjual kehormatan pada dunia gaib. Istrinya kembali mendampinginya. Anak-anak kampung yang dulu takut kini mulai menyapa lagi. Meski beberapa masih menyebutnya Mang Bakso Pocong, tapi tidak lagi dengan ketakutan, melainkan sebagai pengingat kelam yang jadi pelajaran. Warga kampung pun mengambil hikmah. Sejak itu, mereka menjadi lebih hati-hati dalam membeli makanan. Mereka lebih suka beli dari pedagang yang jujur meski sepi, daripada yang selalu ramai tapi baunya aneh dan terlalu licin bicara. Bahkan, anak-anak madrasah sering diajak melihat bekas gerobak yang dibakar, untuk dijadikan pelajaran tentang syubhat dan rezeki haram. Suatu malam, ketika langit sangat cerah, Mang Ujang berdiri sendiri di belakang rumahnya. Ia menengadah ke langit dan berbisik lirih. Ya Allah, andai bukan karena Engkau, mungkin aku masih menjajakan bakso dengan kuah laknat itu. Tapi kini, biarlah aku miskin. Asal tidak lagi dijauhi oleh MU. Ia tersenyum tipis. Udara terasa sejuk. Tak ada suara aneh. Tak ada ketukan. Tak ada lilin yang menyala di sudut gelap. Hanya suara jangkrik dan cahaya bulan. Cerita Mang Ujang bukan sekadar kisah horor. Ia adalah cermin bagi kita semua. Rezeki memang dari Allah, tapi jalan mencarinya bisa memilih dua arah. Lewat yang halal meski sulit, atau lewat yang batil meski cepat. Tapi setan tak pernah memberi gratis. Ia selalu minta bayaran. Kalau bukan harta, maka jiwa. Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada perkara yang samar. Barang siapa menjaga dirinya dari yang samar itu, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. H.R. Bukhari dan Muslim. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bahwa kejayaan yang berasal dari jin, setan, atau penglaris bukanlah rezeki, tapi azab yang ditunda.